Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh Yesus, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami Tuhan Yesus. Benar bahwa kasih-Mu yang memulihkan hidup kami, pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan untuk kami. Kami layak sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap mendengarkan renungan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu tanggal 6 April 2024. Saya mau ajak kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Paskah menuntun kita menang atas kedagingan. Saya akan membacakan beberapa ayat bagi saudara yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia.
dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tulisan Rasul Yohanes adalah perintah tentang hidup yang mengalahkan kehidupan yang jahat yang ada di dalam dunia ini. Perintah ini ditujukan kepada beberapa tingkatan jemaat Tuhan yang merupakan orang percaya. Terdapat 3 sebutan dalam bacaan kali ini, yaitu anak-anak, bapak-bapak, orang-orang muda. Mungkin saja perintah ini bukan spesifik ditujukan kepada 3 kelompok tersebut, tetapi sedang menjelaskan kondisi dari semua orang Kristen. Terdapat 4 hal yang harus diketahui oleh semua orang Kristen, yaitu yang pertama, bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni, yang telah kita baca dalam ayat 12 tadi. Yang kedua, bahwa melalui Kristus mereka telah mengalahkan iblis. Dapat saudara baca di dalam ayat 13 tadi. Berikutnya yang ketiga, bahwa mereka tahu bahwa mereka memiliki persekutuan yang baik dengan Bapa, yang tadi kita baca dalam ayat 14, dan anak, yaitu yang tertera di dalam ayat 13 dan 14 tadi. Berikutnya yang keempat, bahwa mereka kuat dalam firman Allah, yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-15. Rasul Yohanes memberikan peringatan kepada semua orang Kristen tentang adanya ancaman yang dapat merusak persekutuan dengan Allah, yaitu cinta akan dunia. Dalam peringatannya, Yohanes menyampaikan 2 alasan mengapa dia sampaikan peringatan tersebut, yaitu yang pertama, kasih kepada dunia tidak berasal dari Allah. Dapat saudara baca dalam ayat yang ke-16, pasal yang sama. Dunia yang dimaksud di sini bukanlah bumi yang kita huni, juga bukan manusia yang tinggal di bumi ini. Dunia yang dimaksud Yohanes di sini adalah semua hal yang melawan kehendak Allah dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal yang dikerjakan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah yang dimaksud dengan hidup cinta akan dunia ini. Kemudian yang kedua, dunia yang dikasihi manusia tidak bersifat kekal. Dapat saudara baca di dalam pasal yang sama ayat yang ke-17. Manusia tidak menyadari bahwa hidup akan dunia yang tidak kekal ini bersifat sementara. Kesenangan dunia hanya sementara, sedangkan janji sorga adalah hidup kekal. Yohanes menjelaskan 3 ciri hidup cinta akan dunia, yaitu pertama, keinginan daging. Wajar saja jika manusia memiliki keinginan, namun yang dimaksud dalam ayat ke-16 adalah keinginan yang bertentangan dengan Allah, seperti keinginan seksual di luar koridor pernikahan. Kedua, keinginan mata. Mata yang membangkitkan nafsu rakus, seperti melihat memiliki orang lain yang menginginkannya. Jika nafsu birahi dan nafsu rakus bersatu, maka akan mengarah pada dosa perselingkuhan. Ketiga, keangkuhan hidup. Hidup adalah anugerah Tuhan, namun jika hidup tersebut disertai dengan keangkuhan mata akan menjadi dosa. Keangkuhan hidup disamakan dengan pernyataan penolakan akan kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Orang yang angkuh akan merasa semua harta benda, uang, materi, karir, properti, dan sebagainya yang dimilikinya sebagai prestasi dirinya dan bukan sebagai berkat Allah. Manusia angkuh, hidup tidak bergantung pada Tuhan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Jika kasih kepada Tuhan sudah mulai luntur, maka ini menjadi tanda bahwa kita sudah mengasihi dunia. Untuk mengalahkan hidup mengasihi dunia, maka kita harus terus diproses mengasihi Tuhan melalui firman-Nya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami tetap berharap kepada Engkau dan kami hanya mau hidup sesuai dengan kehendak Engkau saja. Itu sebabnya pada hari ini kami mohonkan penyertaan-Mu sepanjang hari, sehingga kami terus berpegang kepada Engkau dan kami terus melangkah berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.